Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi menjelang siang hari ini saya bisa menemani kawan-kawan semua dalam acara pembekalan KKN MIT dari rumah angkatan 10 tahun 2020 UIN Wali Songo Semarang. Setelah kawan-kawan telah mendapatkan materi dari beberapa pemateri yang sebelumnya, pada sesi kali ini kita akan mengikuti materi tentang sistem pengabdian KKN berbasis daring yang akan disampaikan oleh Pak Misbah Khairuddin Zuhri MA. Sebelum kita menerima materi dari Pak Misbah, saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Misbah Khairuddin Zuhri MA, lahir di Jepara 6 Desember 1986. Beliau sekarang menjadi anggota tim dari moderasi beragama UIN Wali Songo Semarang. Beliau juga merupakan dosen UIN Wali Songo Semarang di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Demikian pemaparan dari CV beliau. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Pak Misbah Khairuddin Zuhri untuk menyampaikan materi. Silahkan Pak Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, panitia dan peserta KKN MIT dari rumah, serta moderator yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan meneruskan diskusi dari tahapan-tahapan yang sudah dilalui terkait bagaimana sistem pengabdian kepada masyarakat berbasis daring bisa diimplementasikan, dan bagaimana kita bisa membuat konten yang menarik untuk kita diseminasikan di media sosial. KKN MIT dari rumah merupakan jawaban atas 3 problem penting yang sedang kita hadapi. Yang pertama adalah problem teknologi, di mana kemajuan teknologi mengalami lompatan yang luar biasa, di mana seluruh aspek kehidupan memanfaatkan Internet of Things, sehingga layanan fasilitas pendidikan itu sudah bisa dilakukan secara digital, bisa dilakukan secara otomatis. Yang kedua, kita juga menjawab dampak dari kemajuan teknologi tersebut adalah munculnya era yang disebut dengan era disruption, di mana terjadi perubahan pola kehidupan masyarakat, di mana yang dulunya dalam proses interaksi itu dilakukan di ruang realitas, tapi sekarang dilakukan di ruang virtual. Dan yang terakhir adalah menjawab tantangan era pandemi, di mana kita tidak bisa melakukan interaksi sosial, perjumpaan sosial secara langsung, karena ada batasan berupa physical and social distancing, sehingga kita tidak bisa melakukan pengabdian masyarakat secara langsung. Beberapa tahun terakhir ini terjadi apa yang disebut dengan demam era disrupsi, demam industri 4.0, tapi masih dalam realitas diskusi, wacana, seminar, dan sebagainya. Seluruh seminar yang ada, itu selalu ada embel-embel pendidikan digital, pengabdian digital, di era disrupsi, dan lain sebagainya. Tapi belum mewujud dalam sebuah produk. Nah, KKN MIT ini adalah jawaban atas 3 tantangan tersebut. Lantas pilihannya ada 2.
terkait dengan jawaban atas 3 tantangan tadi. Yang pertama adalah mengadaptasikan diri terhadap 3 tantangan tadi, atau yang kedua, menyerah. Pilihannya kita harus mengadaptasikan diri. Dengan apa? Dengan melakukan inovasi terhadap proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses pengabdian kepada masyarakat. Di antara dampak dari 3 tantangan teknologi, era disrupsi, dan pandemi adalah, pertama, terjadinya perubahan sosial, di mana relasi individu dengan individu yang lain, relasi komunitas dengan komunitas yang lain, relasi kelompok dengan kelompok yang lain mengalami perubahan. Di era pandemi ini misalnya, halal bihalal mudik yang biasanya dilakukan secara langsung, ini harus dilakukan secara virtual. Ngaji selama bulan Ramadan kemarin yang biasanya dilakukan secara langsung di pesantren, di masjid, dan sebagainya, itu juga harus dilakukan secara daring. Artinya ada sebuah lompatan ruang, dari ruang realitas ke ruang virtual. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul apa yang disebut dengan digital cultural shock, gegar budaya digital. Ada kekagetan secara psikologis, ada kekagetan secara sosial, ada kekagetan yang luar biasa yang dialami oleh mahasiswa, oleh masyarakat di sekitar kita. Sebagai contoh, misalnya, begitu pendidikan daring dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang, tanpa adanya infrastruktur yang memadai, yang terjadi adalah penyesuaian di ruang kelas. Tapi kendala itu ada sebuah tahapan untuk mencapai pada pelaksanaan pendidikan daring yang ideal. Sangat wajar ketika terjadi gap dari sebuah konsep yang ideal dengan konsep yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah, kita sekarang ini sedang dalam tahapan transisi menuju era digital yang sebenarnya. Sehingga era pandemi ini bagi saya ini mempercepat masa depan dari gagasan pendidikan 4.0, pengabdian 4.0 yang dulu didengung-dengungkan, yang kalau tidak ada COVID, ini tidak akan terwujud. Tapi berkah COVID ini datang, mendorong kita untuk melakukan inovasi dalam bidang pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga, salah satu dampak dari era disrupsi adalah adanya pergeseran-pergeseran. Yang pertama adalah pergeseran sumber otoritas. Dulu, era saya ketika kita membuat artikel, makalah untuk dipresentasikan di ruang kelas, secara mutlak kami harus pergi ke perpustakaan. Karena itu menjadi sumber utama kami untuk menulis artikel. Tapi sekarang, kita tidak harus pergi ke perpustakaan. Karena sumber digital sudah sangat melimpah, kita bisa mengakses secara bebas melalui internet. Dan ini juga berdampak pada sumber otoritas keagamaan. Kalau dulu, sumber otoritas keagamaan bersifat institusional, diwakili oleh organ-organ keagamaan yang otoritatif. Contoh misalnya, pesantren, Ormas, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, MUI, kiai yang memiliki otoritas keilmuan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, dari institusi keagamaan tadi beralih menjadi institusi personal, di mana masing-masing individu itu bisa menjadi sumber rujukan. Parameternya tidak lagi pada kapasitas keilmuan seseorang, tapi justru diukur dari popularitasnya. Diukur dari seberapa banyak like yang diproduksi, seberapa banyak subscribe yang ia miliki.
Dan yang keempat, terjadi pergeseran tradisi, kultur, dan lain sebagainya. Dari kultur yang sangat kompleks menjadi kultur yang minimalis, yang mudah, efisien, dan instan. Dimana dalam pergeseran tradisi ini, dulu orang bisa melakukan proses pembelajaran dalam waktu yang sangat lama, dulu zaman. Tapi di era digital ini, ada kecenderungan pembelajaran itu dilakukan secara instan. Membuat artikel bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit dengan memindahkan artikel yang lain, kemudian diganti dengan nama. Dalam proses memahami ilmu itu juga bisa dilakukan secara efisien dan instan. Dampaknya adalah pengetahuannya tidak matang, pengetahuannya mudah hilang. Baru dipelajari, keluar kelas, sudah lupa. Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah dampak sistemik ketiga tantangan tadi berupa teknologi, era disrupsi, dan era pandemi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat? Setidaknya berdampak pada 4 hal. Yang pertama adalah ruang, kedua adalah subjek dampingan, ketiga program, yang terakhir adalah luaran. Yang pertama, terkait dengan ruang. Adanya pergeseran dari ruang realita menuju ruang virtual. Dulu KKN yang bisa dilaksanakan di masjid, di komunitas masyarakat, di wilayah-wilayah tertentu misalnya, ini harus dilaksanakan di ruang digital. Otomatis beberapa konsekuensi lainnya juga akan menyesuaikan terkait dengan subjek dampingan, program, dan luaran. Dulu misalnya teman-teman harus menyewa kontrakan, kos-kosan untuk melakukan koordinasi. Sekarang teman-teman hanya butuh grup WA untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing posko. Jadi poskonya sekarang posko virtual, posko digital. Teman-teman tidak lagi menganggarkan untuk sewa kos. Justru yang butuh dianggarkan adalah paket data. Pastikan paket datanya aman untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, diskusi, menjalankan program, dan membuat luaran. Yang kedua adalah subjek dampingan. Kalau dalam KKN normal, teman-teman boleh bebas menentukan subjek dampingan. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan kecakapan. Siapapun bisa didampingi dalam proses KKN ini. Akan tapi dalam KKN virtual, KKN digital, ada prasyarat utama, yakni kecakapan digital dan kecakapan literasi digital. Butuh dipastikan subjek dampingan adalah mereka yang memiliki kecakapan digital, menggunakan HP, memanfaatkan fitur-fitur yang mensupport program yang akan dilaksanakan, dan bisa melakukan interaksi di ruang digital. Ini prasyarat utama. Sehingga butuh dipastikan dalam pemilihan terhadap subjek dampingan, itu komunitas, lembaga yang peserta binaannya nanti, dia memiliki kecakapan digital. Minimal memiliki HP, dia bisa mengoperasikan. Kalau tidak memiliki kecakapan penggunaan HP, setidaknya dia punya potensi untuk diedukasi dan mau belajar. Itu prasyarat utama. Yang ketiga, programnya juga program-program virtual. Mulai dari diskusi, sosialisasi, pendampingan, dan lain sebagainya. Kalau dulu teman-teman harus datang ke masjid, ke TK, ke sekolah untuk melakukan pendampingan kegiatan di tengah masyarakat. Nah, sekarang proses pendampingan yang kita lakukan itu bukan di ruang digital. Contoh misalnya begini, teman-teman akan mendampingi pemuda di sebuah desa terkait dengan produksi literasi digital moderat.
atau mendampingi Kang dan Mbak santri di pesantren untuk memproduksi teks-teks moderasi beragama berbasis pada kitab-kitab turos misalnya, atau mendampingi ibu-ibu jamiah pengajian untuk memproduksi konten-konten terkait dengan pengasuhan damai di ruang digital, atau memproduksi konten-konten anti-hoax dalam grup-grup ibu-ibu misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti mulai diskusi, sosialisasi, pendampingan, itu dilakukan secara virtual. Dan yang terakhir, luaran. Output-outcome-nya itu juga virtual. Kalau dulu, outputnya bisa berupa arah petunjuk jalan, bisa berupa fasilitas masyarakat, berupa air bersih, irigasi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, luarannya bisa berupa fisik. Contoh misalnya teman-teman yang tertarik untuk membuat aplikasi yang bisa mensupport pengabdian berbasis masyarakat, membuat web yang itu bisa mensupport masyarakat tertentu atau komunitas tertentu, atau berupa konten-konten yang sudah dikonsep oleh panitia berupa flyer, berupa video, berupa meme, poster, dan lain sebagainya, yang itu ada hubungannya dengan 4 hal dasar. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita merespon COVID berdasarkan latar belakang masing-masing. Yang latar belakangnya psikologi, bagaimana psikologi ini mengedukasi masyarakat terkait dengan well-being, mental health, dan sebagainya. Atau terkait bagaimana literasi sains dan agama ini bisa disinergikan. Karena sampai sekarang kita memiliki tantangan yang luar biasa, bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi sains. Karena di beberapa masyarakat, literasi agamanya lebih kuat daripada literasi sainsnya. Sehingga mereka mengabaikan untuk menggunakan masker, mengabaikan untuk berkerumun, dan sebagainya. Karena mereka meyakini ajal dan mati adalah persoalan takdir ilahi. Sehingga di sini literasi agamanya lebih kuat daripada literasi sains. Atau terkait dengan moderasi beragama, bagaimana kita bisa mendiseminasikan terkait dengan gagasan-gagasan moderasi, gagasan-gagasan wasatiyah, gagasan-gagasan wali songo, itu bisa diimplementasikan, bisa dikemas dalam tampilan yang lebih menarik, dalam meme, dalam infografis yang lebih Instagramable. Atau yang terakhir terkait dengan pendidikan dan dakwah agama. Lantas, bagaimana kita bisa membuat luaran berupa meme, flyer, poster dengan konten yang menarik? Maka syaratnya adalah kita harus memiliki theoretical framework, konsep dasar dari KKN ini. Yang pertama, kita harus memilih kondisi yang akan kita respon. Contoh misalnya, tentukan dulu kondisi apa yang ingin Anda respon. Contoh misalnya begini, kondisi yang Anda respon adalah terkait dengan rendahnya literasi sains di desa Anda atau di komunitas Anda. Misalnya Anda memahami bahwasanya masyarakat di desa Anda itu lebih taat terhadap literasi agama dibandingkan literasi sains. Literasi sains diabaikan, lebih mendahulukan literasi agama. Atau misalnya, kok sepertinya tidak ada teks-teks keagamaan yang mendorong pada penanganan COVID-19 misalnya. Nah, maka nanti programnya, kontennya adalah memperkuat penanganan COVID dengan suplai literasi keagamaan berbasis kitab kuning dan turos. Atau misalnya di ruang digital, ruang-ruang konsultasi keagamaan,
pertanyaan dan jawaban terkait dengan persoalan-persoalan keseharian itu kurang. Maka nanti konten dan programnya, serta luarannya, itu nanti akan berkaitan terkait dengan memproduksi, menyediakan tanya jawab Q&A di ruang digital. Atau misalnya kondisi yang Anda pilih adalah terkait dengan tidak adanya atau kurangnya atau minimnya pengasuhan damai di ruang digital. Tidak adanya edukasi terkait dengan pengasuhan bagi ibu-ibu muda di ruang digital. Nah, maka nanti konten dan programnya adalah bagaimana program ini bisa memberikan edukasi terkait dengan pengasuhan damai bagi ibu-ibu atau orang tua di ruang digital. Atau misalnya kurangnya pemahaman terkait dengan perundungan, bullying di ruang digital. Atau misalnya kurangnya pemahaman metodologis terkait dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Atau misalnya situasi di mana tidak adanya info yang memadai terkait dengan Wali Songo. Tidak ada infografis terkait dengan sejarah Wali Songo misalnya. Maka nanti konten dan programnya adalah mengisi tentang infografis atau sejarah grafis terkait dengan Wali Songo. Atau misalnya tidak ada info yang memadai, tidak ada data yang memadai, tidak ada konten yang memadai terkait dengan ajaran-ajaran Wali Songo di ruang digital. Nah, kondisinya seperti, maka nanti program-programnya juga akan menyesuaikan untuk mensuplai ajaran-ajaran dan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Wali Songo di ruang digital melalui meme, flyer, video, poster, dan lain sebagainya. Atau misalnya kondisinya adalah kurangnya kajian kitab kuning dengan pendekatan yang populer dan menarik di ruang digital. Maka nanti kontennya dan program serta luarannya adalah mensuplai terkait dengan konten-konten kajian kitab kuning di ruang digital. Atau misalnya kurangnya kajian nahwu dan sorob serta kajian keagamaan yang praktis di ruang digital. Maka nanti suplainya menjawab kondisi tersebut. Atau misalnya tidak ada teknik terkait dengan bagaimana mendamping pembelajaran anak di rumah oleh orang tua. Nah, maka nanti kontennya adalah terkait teknik-teknik strategi mendampingi pembelajaran anak di rumah. Atau misalnya bagaimana psikologi ini berperan dalam mengurangi tingkat kepanikan, tingkat stres masyarakat di era pandemi. Atau misalnya minimnya kajian keislaman yang dikemas dengan augmented reality misalnya. Maka nanti program luarannya itu berupa kajian keislaman berbasis augmented reality misalnya, dan lain sebagainya. Sangat banyak kondisi saat ini yang bisa dipilih. Nanti setelah kita memilih kondisi yang ditentukan, maka kita nanti akan memilih subjek dampingan. Nah, contoh misalnya terkait dengan rendahnya literasi sains terkait dengan COVID di masyarakat, maka nanti pilihlah subjek dampingan yang sesuai. Dan tentu syaratnya literasi dan kecakapan digitalnya memadai. Contoh misalnya, pemuda desa di kampung A, atau misalnya santri dan santriwati di pesantren B. Usahakan antara kondisi yang dipilih dengan subjek dampingan itu berhubungan, di mana subjek dampingan itu memang memiliki pengalaman terkait dengan persoalan dan kondisi yang dipilih. Tujuan untuk apa? Agar proses pendampingan ini memiliki dampak. Nah, setelah itu baru tentukan programnya. Program apa yang sesuai untuk menjawab kondisi yang Anda pilih. Contoh, misalnya terkait dengan minimnya
literasi keagamaan. Maka programnya adalah penguatan literasi keagamaan untuk penanganan COVID. Maka suplailah hadis-hadis, suplailah sejarah-sejarah keislaman, suplailah teks-teks keagamaan yang itu ramah terhadap penanganan COVID-19. Atau ketika misalnya dipilih rendahnya pendampingan psikologis terhadap korban terdampak COVID atau masyarakat yang hidup di tengah COVID, maka suplai-suplai terkait dengan mental health itu bisa dimasukkan dalam program. Setelah itu, setelah programnya sudah didapat, selanjutnya adalah tentukan target. Contoh misalnya ketika rendahnya literasi sains di masyarakat, targetnya adalah masyarakat mulai memahami tentang pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan misalnya. Masyarakat mulai sadar untuk menggunakan masker ketika beribadah. Masyarakat mulai sadar untuk mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Itu targetnya. Setelah itu, susunlah program. Nah, programnya itu bisa mulai pra-kegiatan dengan melakukan koordinasi internal dengan teman satu posko, satu grup, kemudian menentukan detail programnya siapa, sosialisnya bagaimana, konsep pendampingnya bagaimana, kontennya apa, luarannya bagaimana. Setelah itu proses pelaksanaan, dan tolong difikirkan bagaimana kelanjutan program tersebut. Sehingga program yang sudah didesain, luaran yang sudah dihasilkan, itu memiliki kesinambungan. Tidak terhenti setelah KKN. Menariknya, KKN virtual adalah jejak digitalnya akan abadi. Begitu kalian upload konten di Instagram, Facebook, dan YouTube, maka secara otomatis akan terrecord di internet. Meskipun ada delete, tapi jejak digitalnya biasanya masih ada. Contoh misalnya saya pernah meneliti terkait dengan jejak digital radikalisme di internet misalnya, meskipun kontennya itu sudah dihapus, tapi kita masih bisa melacak sisa data terkait dengan web atau konten-konten tertentu di internet. Jadi digital footprint itu abadi sifatnya, sehingga pastikan kontennya itu benar-benar patut untuk dipublish. Oleh karena itu, yang butuh disiapkan sebelum membuat konten adalah, pertama, tentukan kondisi saat ini yang Anda pilih. Apakah keterbatasan literasi sains, keterbatasan literasi moderasi, atau keterbatasan kajian-kajian kewali songonan atau sejarah wali songo dan lain sebagainya, atau keterbatasan dampingan psikologis di ruang digital, keterbatasan konsultasi syariah di ruang digital, dan lain sebagainya. Silakan tentukan sesuai dengan latar belakang dan kesepakatan masing-masing posko. Selanjutnya, tentukan subjek dampingan. Semakin fokus, semakin terbatas, dan dampaknya luas, akan sangat menarik. Bisa jadi subjek dampingannya itu kalian fokuskan pada komunitas tertentu, misalnya santri di pesantren. Meskipun sebenarnya itu nanti bisa dinikmati oleh publik, karena Anda share di ruang digital, di mana tidak ada batasan teritorial di sana. Tapi ketika Anda fokus, nanti bisa diukur, ini kondisi pra-pelatihan atau kondisi saat ini, kondisi pra-pengabdian, sama kondisi pasca pengabdian, sehingga kita bisa mengukur seberapa efektif kita menjalankan program ini. Setelah itu susunlah rencana program, kemudian programnya fokus untuk apa, kemudian tentukan targetnya, pelaksanaannya kapan, kemudian kondisi pasca program yang ingin dicapai seperti apa, dan jangan lupa tentukan rencana tidak lanjutnya. Sebagai contoh misalnya, ada program yang bernama literasi moderasi digital.
kondisinya bermula karena pertama, rendahnya pemahaman moderasi beragama di ruang digital, ya, kondisi saat ini. Kedua, tidak adanya kurikulum moderasi agama digital, baik di sekolah maupun di pesantren, dan ketersediaan literasi moderasi digital di ruang virtual juga masih sangat terbatas. Masih kalah dengan suplai literasi keagamaan yang radikal, yang keras, syarat dengan violence dan sebagainya. Terus kemudian minimnya pendampingan terkait dengan pemahaman literasi digital. Maka dari situ muncullah program yang disebut dengan literasi moderasi digital. Nah, fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur. Atau bisa jadi nanti fokusnya pada produksi wacana berupa teks, berupa meme, berupa video. Selanjutnya diturunkan dalam kerangka program. Nah, programnya meliputi pertama perencanaan. Misalnya, ditentukan dulu kira-kira subjek dampingan atau lembaga yang diajak kerjasama itu mana saja. Apakah pesantren, atau misalnya komunitas rentan, atau Karang Taruna, dan lain sebagainya. Tentukan itu dulu. Yang kedua, setelah Anda bertemu dan berkomunikasi dengan subjek dampingan atau lembaga atau organisasi yang bekerja sama, maka tentukan jenis program apa yang sesuai dengan subjek dampingan tersebut. Bisa jadi programnya sama, subjek dampingan berbeda, maka berdampak pada program yang berbeda pula. Karena misalnya yang satu literasi digitalnya bagus, yang satu literasi digitalnya tidak bagus. Sehingga ketika literasi digitalnya tidak bagus, maka butuh prerequisite, pelatihan tambahan berupa bagaimana menggunakan HP, bagaimana mengaplikasikan program dan sebagainya. Tapi ketika sudah literasi digital sudah bagus, maka tidak memerlukan program ini. Maka dilihat dulu apakah sesuai atau tidak. Atau yang ketiga, subjek dampingan ini akan berpengaruh pada bahasa yang digunakan. Ketika subjek dampingannya adalah anak pesantren, maka gunakan bahasa-bahasa yang familiar dengan dunia pesantren. Ketika subjek dampingannya adalah anak kampus, maka gunakan bahasa-bahasa yang familiar bagi masyarakat, bagi mahasiswa di kampus. Tapi ketika subjek dampingannya adalah masyarakat di pedesaan, maka jangan sekali-kali gunakan bahasa-bahasa akademik, karena itu nanti berdampak pada miskomunikasi, atau bahkan bisa berdampak pada misunderstanding, dan itu butuh dihindari. Sehingga memahami subjek dampingan sangat penting ketika nanti kita membuat konten. Setelah tahapan-tahapan program dibuat, maka kemudian kita berpikir dalam tataran pelaksananya bagaimana. Misalnya, bagaimana cara kita mengajak subjek dampingan ini untuk berdiskusi, apakah di Facebook, di Instagram, atau di YouTube, atau di WA misalnya. Bagaimana proses pendampingan, bagaimana proses sosialisasi, kemudian bagaimana teman-teman mendevelop konten-kontennya, konten Instagram dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Yang selanjutnya, ketika kita pilih misalnya literasi moderasi digital, misalnya terkait dengan pembuatan Android, maka buatlah tahapan-tahapan. Men-set up program, kemudian mendevelop program, kemudian melakukan uji coba, kemudian mendiseminasikan, kemudian perbaikan kan, hasil dari masukan-masukan beberapa pihak, kemudian baru dipublish. Atau ketika itu berkaitan dengan produksi literasi moderasi, maka butuh ada pertama diskusi terkait dengan konten meme dan flyer yang akan dipublish di Facebook, di YouTube, dan Instagram misalnya. Butuh kajian teks, kemudian butuh teknik untuk mendesain dan sebagainya. Kemudian mendiskusikan caption apa yang sesuai,
siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan program sampai pelaporan. Itu butuh ada job deskripsi yang jelas di situ. Atau misalnya contoh program kedua, misalnya tolak hoax COVID-19. Kondisi saat ini misalnya kita seringkali mendengar beberapa berita hoax di sekitar kita terkait dengan COVID-19. Contoh misalnya kita mendengar bahwasanya ada ada warga yang positif 19 misalnya. Nah, biasanya karena ada kecemasan, ketakutan dan sebagainya, warga meresponnya dengan respon yang berlebihan karena ketakutan dan kecemasan tadi. Maka kita butuh memberikan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Contoh misalnya ketika muncul informasi bahwasanya korban di kampus A itu sekian, biasanya nanti di masyarakat infonya berbeda. Maka kita butuh mengedukasi masyarakat dengan program misalnya anti hoax COVID-19. Programnya berupa apa? Yang pertama terkait dengan teknik menganalisa berita dari sisi redaksi judul, kemudian melakukan recheck data, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, dalam menjalankan program dan mendiseminasikan luaran, platform apa saja yang kita gunakan? Ada 3 platform yang ditawarkan. Yang pertama adalah YouTube. Ini untuk mempublish luaran berupa video. Dan kita juga bisa melakukan pendampingan dan sosialisasi lewat YouTube Live di sana. Yang kedua, kita bisa menggunakan Instagram, di mana konten-konten berupa meme, sesuatu yang sifatnya visual, atau audio visual, atau kombinasi antara visual dan teks. Misal, ada visualisasi infografis, karena penjelasannya kurang, maka nanti bisa dimasukkan dalam caption. Jadi nanti bisa kombinasi antara teks dengan visual. Atau yang lebih mencakup semuanya adalah bisa menggunakan Facebook. Jadi bisa mencakup teks, visual maupun audio visual. Nah, platform-platform ini yang memudahkan untuk menjalankan program. Mengingat ketiga platform ini relatif familiar bagi subjek dampingan, bagi lembaga yang akan kita bina. Untuk apa? Pertama, untuk melakukan sosialisasi, yang kedua untuk melakukan pendampingan, dan yang ketiga untuk melakukan diseminasi konten. Silakan nanti didiskusikan media mana yang paling relevan atau digunakan sebagai platform dalam KKN virtual ini. Ini tentu mempertimbangkan yang pertama jangkauan, yang kedua subjek dampingan ini lebih familiar yang mana. Contoh misalnya masing-masing subjek dampingan memiliki karakter yang berbeda-beda. Bisa ada subjek dampingan yang lebih senang menggunakan Instagram, ada subjek dampingan yang lebih senang menggunakan Facebook, dan ada yang senang menggunakan YouTube. Maka pertimbangan ini menjadi penting untuk mengoptimalkan salah satu platform. Bisa menggunakan semuanya, tapi mungkin ada salah satu platform yang dioptimalkan, mengingat subjek dampingan relatif intens menggunakan platform tersebut. Setelah kita mengetahui theoretical framework dan konsep dasar, sebelum kita menyusun materi yang akan kita unggah di platform YouTube, Instagram, dan Facebook, maka kita butuh memahami bagaimana kita memproduksinya. Setidaknya ada 2 hal yang butuh kita pahami dan kita kuasai dalam memproduksi konten tadi. Yang pertama adalah kita butuh membedakan antara konten dan teknik. Konten ini nanti akan terkait dengan isi, sementara teknik adalah bagaimana kita menghidangkan konten itu dengan
teknik yang berbeda-beda. Jadi contoh misalnya, saya ingin menyampaikan konten atau isi terkait dengan moderasi beragama. Maka saya butuh melakukan kajian terlebih dahulu terkait dengan kondisi yang saya pilih misalnya. Kemudian subjek dampingan, kemudian target yang ingin saya capai. Maka kontennya nanti akan menyesuaikan ketiga hal tersebut. Untuk apa? Agar kontennya ini benar-benar tepat sasaran. Maka untuk membuat konten yang baik, kita harus berpegang teguh pada 3 aspek. Yang pertama adalah kontennya harus benar. Kedua, kontennya bermanfaat. Yang ketiga, memiliki nilai lebih, beneficial addition. Yang pertama, kontennya harus benar. Jangan sampai konten yang kita produksi ternyata salah dari sisi sumber, dari sisi validasi kebenarannya, dan lain sebagainya. Justru kita nanti akan menyebarkan konten-konten yang hoax, yang tidak benar, dan sebagainya. Ini butuh kita hindari. Caranya apa? Dengan melakukan validasi, cek, recheck berkali-kali sampai kita benar-benar mendapatkan kepastian bahwasanya data itu benar. Sebagai contoh begini, ada teman yang bertanya kepada saya terkait dengan fatwa diperbolehkannya sholat Jumat di tengah pandemi. Kemudian dia share link kepada saya. Fatwa itu diembel-embeli sebagai fatwa Syekh Yusuf Qaradawi, seorang mufti besar di Qatar. Nah, dulu saya pernah kerja di research center di Qatar. Kemudian dia tanya kepada saya tanya kepada teman-teman di Qatar, di research center, Qaradawi Center. Kemudian saya konfirmasi bahwasanya itu bukan fatwa Syekh Yusuf Qaradawi. Ternyata itu adalah fatwa salah seorang mufti di Mauritania. Kemudian di internet, data yang sama, landasan fatwa yang sama, tinggal diganti namanya. Dari mufti Mauritania menjadi mufti Qatar, Syekh Yusuf Qaradawi. Sehingga cek, recheck, validasi data menjadi benar. Validasinya bisa berupa isi dari materi yang akan kita sampaikan, atau sumbernya. Cek. Kalau perlu, cek, recheck sumbernya dari sumber yang asli. Jangan asal comot dari internet. Ini menjadi penting sebagai tanggung jawab akademik kita di kampus. Meskipun sumbernya sudah banyak, pastikan itu benar-benar dari sumber asli, original resource. Jika itu adalah kutipan dari kitab kuning, pastikan antara teks yang Anda kutip itu sama dengan kitab aslinya. Sehingga dari sisi kebenaran itu sudah lolos. Yang kedua, setelah aspek pertama selesai, pastikan pada aspek manfaatnya ini benar-benar dibutuhkan oleh subjek dampingan. Jangan-jangan tidak dibutuhkan. Misalnya, terkait dengan literasi sains, masyarakat kita itu butuh landasan dari kitab kuning misalnya. Yang kalian suplai adalah landasan atau literasi kesehatan dari WHO. Sementara beberapa masyarakat itu anti dengan perspektif barat misalnya. Sehingga butuh dipilih dosis yang tepat, menu yang relevan. Dan yang ketiga, upayakan untuk mengeksplor ide-ide baru dengan berpikir out of the box. Caranya dengan apa? Pertama, hadirkan kebaruan dalam konten Anda. Kebaruan itu bisa dari sisi tampilan atau visualnya atau cara menyampaikannya, atau dari sisi kontennya tersendiri misalnya. Misalnya sama-sama terkait dengan literasi COVID atau literasi moderasi, tapi ada memiliki distingsi misalnya. Disampaikan dengan kartun misalnya, disampaikan dengan infografis, disampaikan dengan tampilan dengan degradasi warna yang lebih menarik misalnya, dan sebagainya. Atau misalnya dari sisi originalitas.
Anda ini memproduksi konten sendiri, tidak mencomot sana-sini, tidak mengutip pendapat-pendapat yang ada. Itu memang benar-benar hasil diskusi Anda yang Anda kira dan rasa ini lebih pas dengan subjek dampingan, dengan lembaga yang Anda dampingi. Nah, ini menjadi menarik, sehingga bahasanya disesuaikan dengan bahasa subjek dampingan. Contoh misalnya begini, bahasa yang Anda gunakan adalah bahasa Jawa, atau bahasa Ngapak, atau bahasa daerah di mana subjek dampingan itu hidup. Bisa jadi bahasa ini menjadi nilai pembeda yang lebih mudah diterima oleh subjek dampingan Anda. Misalnya Anda menggunakan bahasa Jawa, atau Anda memaparkannya dengan menggunakan tulisan pegon misalnya, yang masih jarang digunakan oleh beberapa pihak. Nah, ini menjadi distingsi yang menarik. Atau dari sisi kreativitas, dan lain sebagainya. Setelah kita selesai dalam tahapan mempersiapkan konten, tahapan selanjutnya adalah dalam aspek teknik, bagaimana kita membungkus, mempackaging konten yang sudah kita siapkan. Maka antara konten dan packaging dan teknik membungkus konten ini menjadi penting. Bisa jadi konten yang menarik, tapi karena packagingnya tidak eye-catching, tidak memberikan efek viral di tengah masyarakat, tidak memberikan dampak, tidak ada impression bagi masyarakat, tidak ada kesan sama sekali. Tapi karena misalnya kontennya biasa saja, tapi karena teknik membungkusnya itu sangat baik, sangat memperhatikan selera masyarakat, sangat memperhatikan keinginan dari subjek dampingan, bisa sangat diterima, bahkan dampaknya bisa di-share, dibagikan dari satu grup ke grup yang lain. Maka kombinasi antara materi yang baik dan teknik yang memadai itu menjadi penting. Agar apa? Agar materi yang kita sampaikan itu bisa diterima sangat baik oleh binaan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan big impact di tengah masyarakat, memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Saya sangat bangga sekali nanti ketika konten yang Anda share di grup Anda, di binaan Anda, masuk ke grup UIN Wali Songo. Tapi yang nge-share bukan dosen atau DPL Anda, tapi oleh masyarakat binaan Anda, kemudian masyarakat binaan Anda nge-share ke grup-grup, sampai nanti di-share oleh grup UIN Wali Songo ke komunitasnya. Ini berarti konten Anda diterima. Penerimaan materi itu biasanya terdiri dari dua. Materinya bagus, cara packagingnya juga. Nah, teknik packaging konten yang bagus itu ada dua tahapan. Tentu kapasitas mempackage, mengemas konten berbeda-beda, sehingga tools yang digunakan juga berbeda-beda. Saya bagi menjadi dua. Pertama, untuk profesional, yang kedua untuk pemula. Flyer misalnya, untuk teman-teman yang sudah familiar dengan desain grafis misalnya, bisa menggunakan beberapa tools yang sangat familiar, misalnya untuk mendesain flyer, poster, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan CorelDRAW, atau bisa menggunakan Adobe Photoshop, atau bisa menggunakan Adobe Illustrator. Nah, bagi teman-teman yang ingin memproduksi video misalnya, bisa menggunakan Corel Video Studio, atau bisa menggunakan Adobe Premiere, atau biar bisa ada efek atau tampilan-tampilan yang lain, teman-teman bisa mengoptimalkan dengan menggunakan Adobe After Effects. Atau ketika teman-teman ingin lebih praktis dan mudah, teman-teman bisa menggunakan Filmora. Nah, sekarang kalau untuk pemula, kira-kira tools apa yang bisa dimanfaatkan?
Ada banyak sekali platform yang bisa teman-teman manfaatkan. Misalnya untuk membuat flyer, teman-teman bisa menggunakan Canva. Ini tersedia di web dan di Play Store. Jadi misalnya teman-teman sambil jalan, teman-teman bisa mendesain dari HP-nya. Di sana sudah tersedia banyak sekali template. Teman-teman tinggal memilih, memasukkan konten terhadap di template yang sudah ada. Atau bagi teman-teman yang misalnya ingin mendapatkan visualisasi yang bagus, teman-teman bisa menggunakan Freepik. Teman-teman tinggal pilih, misalnya memasukkan template apa yang dikehendaki, masukkan, di-download, kemudian nanti diolah di tools profesional tadi. Bisa menggunakan Corel, bisa menggunakan Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Sementara untuk pemula ketika mau membuat konten video, teman-teman bisa menggunakan KineMaster atau menggunakan aplikasi-aplikasi di Play Store lainnya. Ada sedikit catatan yang saya jumpai ketika melihat packaging konten di media sosial. Ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan kita bersama. Yang pertama terkait dengan flyer. Biasanya saya melihat banyak flyer yang konsepnya hybrid. Misalnya terkait dengan literasi keagamaan yang mendukung COVID-19. Pokoknya semua teks dimasukkan dalam satu flyer, kemudian dipublish. Ini kurang fokus. Yang baik adalah satu flyer, satu gagasan. Satu flyer, satu teks, satu flyer, satu tema. Kalau memungkinkan, jangan berat-berat. Karena secara psikologis, para pembaca flyer ini lebih melihat dari sisi fokus tidaknya sebuah konten di sebuah flyer. Semakin fokus akan semakin baik. Yang kedua, seringkali terjadi mismatch, ketidaksinkronan antara teks dengan gambar, antara deskripsi dengan ilustrasi. Maka upayakan antara ilustrasi yang Anda gunakan untuk menguatkan pesan di gambar, pesan di teks, itu sinkron. Misalnya ketika berbicara terkait dengan COVID-19, seseorang harus, misalnya, salamnya tidak boleh nempel. Maka gunakan ilustrasi yang memperkuat pesan itu. Kalau misalnya gambar sudah cukup gunakan gambar saja. Tidak perlu ditambah teks. Karena gambar ini lebih kuat pesannya. Terus yang ketiga, seringkali meme, flyer, dan sebagainya itu tidak mewakili perasaan dari subjek dampingan. Tidak mewakili perasaan dari pembaca. Sehingga tidak ada chemistry. Tidak ada koneksi antara pembaca dengan pembuat. Sebanyak apapun konten yang Anda buat, kalau itu tidak match dengan perasaan, pengalaman yang dialami oleh pembaca, maka tidak akan di-share. Maka sangat disarankan ketika teman-teman membuat konten, coba lakukan riset terhadap diri Anda, terhadap teman-teman Anda, konten-konten yang itu mewakili pengalaman kehidupan subjek dampingan, mewakili peristiwa yang dialami oleh pembaca. Contoh misalnya, cara bersalaman. Ini dialami oleh semua orang. Misalnya, bagaimana menangani stres ketika melakukan pembelajaran online. Ini dialami oleh mahasiswa. Atau misalnya bagaimana orang tua mendampingi pembelajaran anak. Nah, ini dialami oleh orang tua ketika mendampingi pembelajaran anak di rumah. Bagaimana melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Nah, ini dialami oleh muslim yang melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Maka carilah angel yang itu merepresentasikan pengalaman dari pembaca. Yang terakhir, biasanya flyer itu biasa saja. Bahkan
ada yang sifatnya adalah reproduksi ulang. Di sana buat flyer, kemudian diduplikasi dengan judul yang berbeda. Tidak ada nilai kebaruan di sana. Nah, ketika flyer itu hanya disusun dengan tadi ide yang semuanya masuk, hybrid, mismatch, tidak representatif, dan biasa saja idenya, yang ada adalah tidak memberikan impresi, tidak memberikan kesan sama sekali. Maka jangan berharap ketika flyer yang Anda buat itu isinya seperti ini, maka jangan berharap masyarakat pembaca itu akan dengan sukarela untuk meng-share konten tersebut. Tapi ketika gagasannya itu fokus, gambar dan teksnya itu nyambung, kemudian mewakili pengalamannya dan idenya luar biasa, mereka sukarela akan memposting di story, di media sosial yang mereka miliki. Dan ini dampaknya luar biasa. Terkait dengan video, beberapa hal yang kita amati, misalnya seringkali pembukaan videonya kurang menarik misalnya. Kurang fokus, sehingga begitu melihat pembukaan, langsung di-skip. Nah, kan usahakan pembukaan sebuah video itu menarik penonton untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya, kalau perlu bisa membuat penonton itu betah menonton kontennya sampai akhir. Nah, ketika kita membuat konten video dan kita menganggap bahwa audiens itu di depan kita, meskipun sebenarnya kita melakukan syuting mandiri, itu akan menjadi menarik dan membuat penonton itu merasa hadir di depan kita. Dan yang terakhir, seringkali tidak ada informasi, tidak ada edukasi, atau bahkan mungkin seringkali tidak ada aspek entertainment-nya, tidak ada aspek hiburannya. Karena seringkali beberapa penonton itu selain nonton YouTube, untuk keperluan informasi dan edukasi, mereka juga ingin mendapatkan hiburan. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana flyer itu dibuat dan disesuaikan dengan segmen pembaca atau subjek dampingannya. Bagi saya desain, kemudian visual atau audiovisual itu adalah passion. Kalau Anda menyukainya, maka konten dan packagingnya itu adalah merepresentasikan situasi batin Anda. Sejak mahasiswa sebenarnya saya suka untuk mendesain. Ada beberapa cover, misalnya ada cover di LPM Media, dua cover yang saya desain. Alhamdulillah tahun 2012 mendapatkan penghargaan. Yang pertama berjudul Haji Tak Taji, yang kedua Mengimani Kafir. Dua cover ini terpilih, yang pertama sebagai gold winner, yang kedua sebagai silver winner. Dari pengalaman-pengalaman itu kemudian menginspirasi untuk membuat konten-konten yang itu bisa mengedukasi masyarakat. Khususnya kemarin saat pandemi, kami di kantor staf pimpinan membuat konten-konten untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi sains di masa pandemi. Contoh misalnya begini. Yang pertama terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan hidup sehat. Misalnya bagaimana cara cuci tangan, kemudian bagaimana cara salaman yang alternatif, yang itu kita desain dengan tampilan infografis saja. Dan kita selingi dengan beberapa teks kecil di bawahnya. Terus kemudian kita juga mencoba untuk masuk dalam tataran psikologis misalnya, tapi dengan tampilan-tampilan yang ringan. Contoh misalnya, dalam era pandemi kita butuh mensinergikan beberapa aspek. Yang pertama, kita butuh menjaga jarak aman, kemudian meningkatkan imun, kemudian menguatkan iman. Semoga kita sehat, amin. Jadi diksi-diksinya kita pilih agar mudah dicerna, mudah dipahami oleh pembaca. Atau misalnya, konten-konten yang berkaitan dengan kesehatan mental misalnya.
Ini sebenarnya untuk menghibur diri sendiri, terus kemudian jadilah konten. Misalnya, jika kau lelah, bahagiakan hatimu. Ini cara terapi mandiri sebenarnya ketika kita stres, ketika kita capek, maka ketika kita membahagiakan hati, maka capek itu perlahan akan hilang. Atau misalnya kita membuat konten terkait dengan bagaimana para ibu-ibu, bapak-bapak itu melakukan pekerjaan dari rumah. Jangan dikira ketika WFH, work from home, itu mereka tidak bekerja, tapi justru mereka melakukan dua aktivitas secara bersamaan. Yang pertama, mendampingi anak belajar di rumah, 3 malam. Yang kedua, menjalankan tugas di rumah. Dan ketiga, menjalankan rutinitas harian. Itu luar biasa, berarti 3 aktivitas dilakukan secara bersamaan, dan itu tidak mudah. Seringkali stres, seringkali ada dampak-dampak psikologis lainnya. Nah, kita buat konten, satu konten kalau tidak salah ini sampai 10 sampai 17 konten. Jadi satu flyer, kemudian kita di swap sampai 17. Isinya terkait dengan bagaimana, kira-kira apa kendala yang dihadapi oleh orang yang bekerja di rumah dan bagaimana solusinya. Jadi fokus pada info dan solusi bagaimana kita bekerja di rumah secara baik. Atau konten-konten yang lain yang teman-teman bisa melihat di PPT yang saya lampirkan berikut ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemaparan dari materi sistem pengabdian KKN berbasis daring yang disampaikan oleh Pak Misbah. Yang perlu dicatat oleh kawan-kawan adalah apa yang disampaikan tadi bisa menjadi dasar bagi kalian bagaimana menyusun materi-materi untuk meme, flyer, video yang akan kalian laksanakan di rumah. Jadi materi tadi harap diperhatikan baik-baik. Demikian sesi kali ini. Saya Nur Ahmad mengakhiri sesi kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.